Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya yang baru saja mengalami penipuan di akun Oppo Payment. Nah, buat teman-teman yang menggunakan wallet e-wallet ya, sejenis Oppo ataupun Dana ataupun Link Aja, itu hati-hati untuk jangan pernah memberikan kode OTP kalian kepada orang yang tidak dikenal. Nah, sebelum ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang, dan saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi dan update terbaru tentang cryptocurrency, kemudian tentang investasi dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jadi untuk langsung aja ke video yang akan saya bahas kali ini. Nah, ceritanya hari ini tepatnya saya baru mengalami penipuan dari Oppo. Maksud saya oknum yang mengaku dari Oppo Payment. Nah, sebenarnya nggak ada kendala apa-apa yang saya alamin, karena tapi waktu udah lama banget saya pernah komentar di akun Oppo resminya yang centang biru itu ya di Instagram, kalau saya punya kendala dalam pengisian saldo. Jadi saya ngisi saldo tapi belum masuk-masuk. Nah, tiba-tiba karena kan akun Instagram saya private ya teman-teman ya, ada akun yang mengaku dari Oppo Payment mengirimkan permintaan pesan. Nah, saya kan karena waktu itu saya memang ingat pernah komentar dan saya belum dibales di Oppo resmi ini, makanya saya terima pesan tersebut. Kemudian saya baca dan saya bilang, oh iya, kendalanya sudah saya atasi dan saldonya sudah masuk, saya bilang gitu. Terus dia tuh tanya-tanya gitu ya lewat DM, dan DM-nya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian contoh DM-nya. Nah, ini adalah pertama dari Oppo ID. Dia menanyakan tentang kendala saya, kemudian dia meminta saya untuk upgrade agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan yang sama, dan saya ikutin tuh dari situ karena saya kan memang tidak menaruh curiga karena saya pernah menanyakan hal ini ke Oppo dan itu nyambung gitu ya. Dan akhirnya si akun ini mengajak saya untuk chat di lewat WA. Karena saya kan tidak menaruh curiga, makanya saya ikutin gitu ya lewat WA. Kemudian saya kasih nomor WA saya dan dia bilang katanya harus upgrade menggunakan KTP bla bla bla. Ya udah, saya kirimkan. Nah, ini pertamanya dia menanyakan tentang kendalanya, kemudian saya jawab iya ada Min. Kemudian dia meminta nomor KTP, saya masukkan KTP saya. Kemudian dia memberikan kayak semacam instruksi gitu untuk mengikuti apa yang dia kasih petunjuk gitu ya. Karena saya nggak menaruh curiga apa-apa ya saya ikutin, karena ya nggak tahu ya, mungkin saya karena mungkin waktu itu memang takut kalau misalnya seandainya saya lagi nggak bisa masuk, makanya saya ikutin caranya. Kemudian dia mengirimkan capture-nya, kemudian dia harus katanya klik upgrade. Udah upgrade gitu, kemudian saya harus memasukkan KTP dan verifikasi identitas saya. Dan setelah itu katanya lalu kakak update data melalui web help Oppo ID. Nah, ini nih yang saya bingung, kok help Oppo ID gitu ya. Terus saya bilang yang mananya Min. Terus kan dia bilang harus menggunakan web, jadi nggak boleh menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, itu untuk update-nya harus menggunakan web help Oppo ID. Nah kak, ini katanya. Kemudian dia memberikan linknya, nanti saya akan kasih linknya buat kalian. Terserah buat kalian hacker mau acak-acak apa, kayak terserah websitenya ya. Nah, kemudian ini saya link SMS. Kemudian dia bilang itu link SMS-nya diklik katanya, bilang gitu kan. Dan saya tanya maksudnya limitnya ada nggak limitnya, soalnya kan waktu itu saya memang agak sibuk, jadi saya takutnya kan namanya kadang verifikasi itu beberapa detik gitu ya, udah habis. Dia bilang tidak ada. Nah, dari situ saya belum curiga ya teman-teman ya. Kemudian dia bilang SMS-nya sudah diklik. Sudah, saya bilang kan sudah saya klik. Kemudian apakah kakak sudah pernah top up di Oppo? Sudah Min, masih ada saldo saya 134.000, saya bilang di situ. Nah, kami akan bantu secara normal update-nya. Kakak harus top up sebanyak 250.000 pertamanya. Setelah itu nanti akan normal kembali. Itu untuk persyaratan agar upgrade. Terus saya bilang cara top up-nya. Jadi dia itu punya modus untuk
upgrade Oppo itu supaya tidak ada kendala, kita harus upgrade dan itu harus melakukan top up. Top up itu sekitar 384. Jadi kita kurangnya itu berapa, dikurangi 384. Nah kemudian dia itu ralat, katanya bukan 250.000 tapi 255. Nah dan disitu kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa bilang. Dan waktu itu saya bilang minta maaf dulu ya karena saya lagi ada acara, jadi lain kali aja pas saya waktunya senggang. Tapi waktu itu dia terus ngejar gitu, katanya kakak juga bisa isi di Alfamart atau apa, pokoknya kakak jangan dulu login kalau belum isi saldo, nanti Oppo akun kakak katanya nanti terblokir. Nah ya udah saya kan oh iya. Dia terus ngingetin jangan dulu yang namanya isi saldo, jangan dulu yang namanya install aplikasi, nanti saldo atau dari akun kakak terblokir, itu terus yang dia bilang. Kemudian karena saya agak janggal gitu ya, kenapa dia terus menanyakan top up dan jangan sampai seperti itulah mengingatkannya. Jadi saya penasaran tuh, saya langsung masuk ke IG juga. Nah akhirnya saya sadar saya sudah ditipu dan kemudian saya lapor ke Oppo resminya. Saya pastikan terlebih dahulu itu memang Oppo yang centang biru yang terverifikasi, dan saya juga sedikit ngeluh karena saya berapa kali respon, saya berapa kali komen di statusnya, di feednya Oppo itu tetap tidak ada balasan gitu. Jadi berapa kali saya bilang tolong dicek email saya lagi ada kendala. Udah gitu dia langsung kata yang meluncur dan dia bilang kalau misalnya akun itu bukan akun resminya dia. Oke, di sini saya sadar dan ternyata saya kerjain aja ini orang. Saya bilang kalau saya sudah top up, saya sudah isi saldo, dan saya komplain ke dia karena saya tidak bisa masuk. Kemudian dia minta ya segala macam gitulah, kasih verifikasi SMS gitu ya. Terlebih dahulu dia menyarankan untuk ke Alfamart. Saya banyak alasan. Saya bilang saya mau minta nomor rekeningnya aja, soalnya kalau misalnya kebiasa saya pakai nomor rekening. Dia bilang udah pakai Briva aja. Terus saya alasan itu brillingnya nggak bisa pakai Briva, jadi saya harus gimana ke Alfamart. Pokoknya berapa kali saya alasan, dia ternyata ada jawabannya dan saya tetap ikutin. Dan akhirnya saya pikir untuk saya bilang kalau saya sudah isi saldo. Tapi saya di sini bilang kalau saya kebanyakan saldonya, jadi nggak sesuai dengan dia minta 255, tapi saya 355. Itu gimana kendalanya? Terus dia langsung menunjukkan kita harus login dan dia masukkan link yang harus itu ya, yang kita masuk ke www.help.oppoidrsite.co. Oke, saya bilang sudah. Kemudian dia harus memasukkan SMS yang dikliknya, saya bilang sudah juga. Dan mungkin dia tidak bisa itu, padahal SMS-nya banyak banget. Oh iya, nanti saya akan di sini banyak banget berdebat sampai dia bilang saya tahu kakak itu tidak percaya, kakak takut ditipu. Terus dia nunjukin yang namanya rekening koran dia yang sebanyak 1, berapa M. Terus dia bilang jangan takut ditipu, itu uang gak seberapa, uang saya banyak, kata dia gitu. Terus saya kan saya pancing aja loh. Saya ini mau konfirmasi, saya mau verifikasi, kenapa pamer saldo segala. Saya di situ intinya saya pura-pura marah. Saya ya kesel ada, saya lagi perlu untuk top up, malah dikerjain seperti ini. Saya kerjain balik juga. Dan saya di sini udah kadung kesel. Kemudian ya terus saya bilang ini kenapa Oppo kayak gini, ribet banget, cuman mau pakai aja kok saya gini. Ya ceritanya saya komplain gitu ya. Terus dia bilang katanya saya mempersulit diri saya sendiri, padahal udah dikasih tahu. Terus saya bilang sudah, saya nyerah. Terus dia bilang oh ternyata mungkin kakak takut ditipu, jangan khawatir, saya punya banyak uang gini. Ya intinya dia seolah-olah tidak melakukan itu, padahal saya sudah tahu saldo saya berkurang sebanyak 130.000. Saya diam-diam, saya ketika dia bilang jangan pernah login sebelum verifikasi, kemudian saya login, saya install Oppo-nya, saya masuk dan saya kaget. Ternyata saldo saya tinggal Rp4.000 lagi dari sebesar 134. Tapi waktu itu saya nggak langsung, saya kerjain tuh orang dan dia tidak ngaku. Terus saya bilang kamu nipu, kamu bilang gini. Saya bilang
apa buktinya saya nipu katanya. Ya seolah-olah dia melakukan seperti itu. Nah waktu dia menanyakan seperti itu, saya bikin laporan aduan ke Oppo yang di Instagram, yang di Twitter. Saya juga melaporkan itu nomor handphone yang dipakai buat transfer saldo Oppo saya transfer, ini adalah penipuan. Karena yang saya kagetkan, ini saya pikir bukan sekali aja, bukan saya aja, mungkin banyak. Saldo di situ mencapai 1, berapa M yang dia tunjukkan kepada saya. Dan itu saya rasa bukan dia aja. Soalnya di Instagram itu ada 3 akun yang mengirimkan DM kepada saya sama Oppo, cuman beda itu beda followernya, kemudian beda yang dia ikutin, ada yang 000, ada yang berapa gitu. Nah saya rasa itu bukan satu-satunya yang menipu saya, dan mungkin bahkan menipu teman-teman juga yang udah pernah. Jadi saya sarankan untuk yang mengalami sudah stop. Kalau seandainya ada orang yang meminta seperti ramah seperti ini kan istilahnya kok personal banget gitu ya. Masa seorang customer service melayani sedemikian rupa, sampai step-stepnya dikasih tahu, screenshotnya apa-apa, itu kita harus menaruh curiga. Dan bodohnya saya waktu saya nggak sadar gitu. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa, hentikan, biarkan. Dia mengancam apa-apa, seperti apapun, abaikan. Kalian harus cek di Oppo akun resminya yang ada centang biru tentunya. Kalian harus jeli juga, jangan kejadiannya sama kayak saya. Dan yang lebih lebih buat saya kesal, setelah saya bilang kamu nipu gini-gini, dia tuh ngirim beberapa video, saya nggak download. Saya kesal ya waktu itu, saya biarin, tapi itu seperti video yang tidak pantas gitu ya. Jadi saya bilang ini nomor ini udah saya laporin, nomor WA ini nanti saya akan capture, saya akan taruh di link bawah, nomor telepon, nomor WA, kemudian website yang dia pakai untuk nipu orang itu akan saya taruh. Buat teman-teman yang pernah mengalami seperti itu, kalian boleh ngelaporin ini nomor dan itu website, karena memang meresahkan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi saya bilang saya akan bawa ini ke saya udah laporin kan ke cybercrime. Saya tulis email, kemudian saya ke aduan BRTI, kemudian saya tentu saja ke OVO. Saya sudah laporkan nomor sini. Cuman kalau seandainya ada teman-teman yang kena seperti saya, kalau misalnya jangan sampai kalian ngasih yang dia tunjukin gitu loh. Misalnya langsung dia pengen lewat chat WA atau apa, dia yang duluan, itu kalian harus waspada. Nah ini nih akunnya, ini Oppo pengikutnya ini seperti ini. Kalian kalau lihat di Instagram itu bisa kalian laporin, blokir aja teman-teman. Dan ini adalah rekening koran yang dia tunjukkan untuk meyakinkan bahwa dia bukanlah penipu. Kemudian nanti saya akan tuliskan akun websitenya, kemudian nomor handphone dia, nomor WA dia yang dia pakai untuk menipu, supaya teman-teman bisa lebih waspada lagi. Buat saya ini adalah pengalaman pertama, dan bisa jadikan pelajaran, dan buat teman-teman juga supaya kalian lebih berhati-hati, karena sudah banyak sekali sepertinya yang kena tipuan dari oknum Oppo ini, atau misalnya entah siapa Oppo, akun Oppo yang mengatasnamakan Oppo. Terima kasih atas waktunya menonton video ini, dan buat teman-teman tetap waspada, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti channel saya agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru tentang hal apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.